Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudhistira Anggara dari kelas 10 MIA 3. Saya akan menjelaskan tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Yang pertama, fungsi bank sentral. Dalam struktur moneter, fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang. Fungsi tersebut antara lain: yang pertama, bank sirkulasi. Kedua, bankers bank. Tiga, lenders of last resort. Kedua, status dan kedudukan Bank Indonesia. Yang pertama, sebagai lembaga negara yang independen. Yang kedua, sebagai badan hukum. Tiga, visi misi dan nilai strategis Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Misi Bank Indonesia mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Nilai strategi Bank Indonesia. Nilai strategi Bank Indonesia adalah kejujuran dan integritas, profesionalisme, keunggulan, mengutamakan kepentingan umum, dan koordinasi dan kerja sama tim yang berlandaskan keluruhan nilai-nilai agama. 4. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 3 pilar utama. Yang pertama, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran dapat terbagi atas. Yang pertama, alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kertas atau uang tunai yang meliputi uang kertas UK dan uang logam UL. Kedua, alat pembayaran non tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen melalui uang tunai seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Terdapat 5 peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, regulator. Kedua, perizinan. 3. Pengawasan. 4. Operator. 5. Fasilitator. Penyelenggara sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni: pertama, transaksi yang bernilai besar. Kedua, transaksi yang bernilai kecil. Yang ketiga, alat pembayaran. Evolusi alat pembayaran. Awal mula alat pembayaran itu dikenal sistem barter. Alat pembayaran tunai, alat pembayaran non tunai, berbasis kertas. Alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik, dan alat pembayaran memakai kartu. Jenis alat pembayaran ada 2, yaitu
tunai dan non-tunai. Kesulitan barter diantaranya adalah: yang pertama, sulit menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya. Yang kedua, tidak adanya standar nilai untuk dipertukarkan. Syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang yakni: yang pertama, dapat diterima. Dua, setiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja. Tiga, sulit mendapatkannya. Syarat-syarat uang sebagai berikut: tidak mudah rusak, diterima oleh umum, mudah disimpan dan mudah dibawa, harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil, sifatnya sama dan dapat saling mengganti, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, harganya tetap dalam jangka waktu panjang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Dua persyaratan sebagai berikut. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Persyaratan teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang, diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah disimpan dan dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, terdiri atas berbagai nilai nominal, harganya tetap dalam jangka panjang. Fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli. Uang sebagai alat tukar dan uang sebagai satuan hitung. Kedua, fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan dan pemindah kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, uang sebagai standar pencicilan utang. Jenis-jenis uang. Pertama, uang kartal. 1. Uang logam, mata uang standar dan mata uang tandap. 2. Uang kertas. Uang giral. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Kegiatan pengelolaan uang rupiah mencakup perencanaan, mencetakkan, pengeluaran, mengedarkan, mencabutan dan penarikan serta pemusnahan untuk uang rupiah. Unsur pengaman uang rupiah. Terbuka adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat pancar indera. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi masyarakat biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3 dimensi, dilihat, diraba, dan diterawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.